Wait, how the fuck do I crouch in this game? How do I crouch? Oh, yeah. Ah, yeah. Game online tidak akan bisa hidup tanpa komunitasnya. Namun dengan semakin populernya judul suatu game dan semakin banyak orang yang memainkannya, banyak pula komunitas yang makin lama makin tidak ramah. Ini tercermin dari beberapa game gratisan kompetitif dan tak jarang game wibu mobile yang lebih banyak bocil kematian dibanding mereka yang positif. Aku ini penggemar Genshin. Meskipun demikian, masih ada komunitas video game di luar sana yang sangat ramah dan positif tak hanya di forum internasional, namun juga dalam game. Dalam video Gamer Bong kali ini, kami telah kumpulkan 7 game online dengan komunitas paling ramah. Oh ya, sebagai catatan, nggak semua komunitas ramah di daftar ini punya daftar orang baik yang tak terbatas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik dari kami. Yang ketujuh adalah Holdfast Nations at War. Game perang besar satu ini sebenarnya game PvP dengan setting perang di era jadul Eropa. Kalian bisa ngendalin tentara dari Inggris sampai Prancis untuk berperang di medan perang luas sambil bawa banyak role. Nggak cuman bawa senapan, kalian juga bisa bawa bendera, bahkan alat musik yang beneran bisa dimainin di tengah perang. Holdfast Nations at War merupakan game yang seru berkat komunitasnya. Ragam sejarah Eropa saat perang sering dijadikan bahan bercanda di sini. Belum termasuk orang-orang yang memainkannya sering membuat candaan karena kalian bisa melakukan banyak hal absurd di sini seperti menutupi teman kalian dengan bendera atau melakukan konser. Oh no! Oh my god! Someone shoot that bastard who thinks he's a Dragon Ball. Sayangnya karena sangat tergantung dengan komunitas Holdfast Nations at War, jadi game yang kurang seru jika tidak ada yang memainkannya sama sekali. This is so embarrassing. Selanjutnya ada Warframe, yang jadi game lain yang punya komunitas yang positif. Pada dasarnya, Warframe dibuat sebagai game online co-op, di mana kalian bisa bekerja sama untuk menyelesaikan misi. Tapi, kalian bisa menyelesaikannya sendirian tanpa bantuan orang lain. Karena dasarnya adalah game co-op, nggak heran jika komunitas playernya saling membantu satu sama lain. Namun tentu saja, tak sedikit player yang kurang ajar di game ini. Meskipun begitu, situasi bakal semakin baik ketika kalian bergabung dengan klan yang penuh orang-orang baik, mengotakkan kalian dengan grup yang berisi player yang positif. Selanjutnya adalah Animal Crossing New Horizons. Game casual dari Nintendo yang satu ini cukup jarang dan hampir nihil ditemukan player dengan kelakuan sampah. Animal Crossing New Horizons hadirkan komunitas solid yang akan saling membantu meskipun kalian seorang newbie. Tak hanya dalam game, namun juga dalam forum dan komunitasnya di internet. Komunitas Animal Crossing New Horizons memberikan kehangatan yang cukup jarang kalian temukan di game zaman now. Yang keempat adalah Guild Wars 2, yang meskipun telah dirilis cukup lama, nyatanya komunitas MMORPG yang satu ini tetap solid dengan kepositifannya. Tak jarang kalian menemukan banyak guide dari beberapa komunitas baik dalam forum maupun dalam game. Orang-orangnya yang ramah tak jarang akan membantumu menumpas monster kuat yang mengganggumu. Dalam komunitas Guild Wars 2, setidaknya kamu akan menemukan secercah cahaya bahwa masih ada loh orang baik di dunia ini. Oh ya, Guild Wars 2 ini gratis loh. Kalian bisa download dan mainin gamenya di Steam. Tapi ya, namanya gratis beda sama versi berbayarnya. Karena versi gratis bakal terbatas inventorinya, kecuali kalian beli ekspansinya. Game lainnya masih soal MMORPG, yakni The Elder Scrolls Online buatan ZeniMax Online. Bang, kok nggak Bethesda? Ini kan judul khasnya Bethesda. Karena Bethesda nggak tahu caranya bikin MMO. Game MMORPG itu beda sama game RPG single player, dan Bethesda ahli dalam RPG single player.
Player The Elder Scrolls Online sama seperti Guild Wars 2, mereka saling bantu meskipun tanpa harus berbicara lewat chat. Beberapa player bahkan rela bantu orang asing yang masih baru memainkan gamenya, entah memberikan gold sampai bantu dalam party. Dalam komunitas forumnya sendiri, banyak orang yang juga ikut bagikan tips menyelesaikan ekspansi, build, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Final Fantasy XIV, sebuah MMORPG yang punya masa free trial sampai tanpa batas waktu dan gratis buatan Square Enix. Game itu sering banget nongol di beberapa forum komunitas MMORPG dan game online. You know what you actually want? The free trial of Final Fantasy XIV Online. You know what free trial doesn't suck? Final Fantasy XIV Online. Final Fantasy XIV, you'll get over 100 hours of awesome gameplay for free. Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIV Online. Final Fantasy XIV Online. Final Fantasy XIV Online. Stop it. Get some help. Tapi bukan jadi sesuatu yang salah sebenarnya, karena pada kenyataannya Final Fantasy XIV punya komunitas yang hangat dan sangat suka membantu. Saking ramahnya, Square Enix bahkan punya sistem bernama Mentor System di mana player yang ahli dalam gamenya bisa membantu para pendatang baru agar ciptakan lingkungan yang saling dukung satu sama lain. Gak mengherankan apabila banyak orang betah berlama-lama memainkan Final Fantasy XIV. Terlebih, game ini sebenarnya harus menggunakan biaya berlangganan bulanan buat main. Terakhir adalah World of Warcraft. MMORPG lagi, iya MMORPG lagi. World of Warcraft jadi game MMORPG yang sangat ramah komunitasnya sampai sekarang. World of Warcraft jadi game lain yang punya biaya berlangganan selain Final Fantasy XIV dengan balancing yang cukup baik yang pernah dikembangkan Blizzard. Tentu saja selain motif agar kalian bisa memainkan konten endgame bersama player veteran, tak sedikit player yang mau membantu player baru memainkan World of Warcraft. Beberapa hal yang mereka lakukan adalah dengan memberikan gold hingga material untuk crafting. Komunitas World of Warcraft adalah salah satu yang terbaik dan tertua yang pernah ada. Mereka adalah sekumpulan orang-orang yang rendah hati di MMORPG. Kalian akan sangat jarang menemukan komunitas World of Warcraft yang jahat dari beberapa orang yang kalian temui di game. Itulah 7 game online dengan komunitas paling ramah. Tentu saja nggak semua game di daftar berisi orang baik, tapi selama kalian bisa menemukan banyak sekali hal positif di komunitas game tersebut, akan lebih baik untuk tak pedulikan hal negatif yang terjadi di dalamnya. Komunitas game mana yang paling ramah menurut kalian? Jika kalian tahu kalau ada komunitas game yang seharusnya di-list, tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, share video ini ke teman-teman kalian, like dan subscribe jika belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.